Hai teman-teman, salam Kuiper. Ketemu dengan saya Putri di pelajaran kimia kita untuk kelas 11. Nah teman-teman, di sesi kita kali ini kita akan membahas mengenai minyak bumi. Ruang lingkup pembahasan kita kurang lebih adalah mengenai tahapan-tahapan pembentukan minyak bumi, kemudian komponen-komponen atau unsur-unsur penyusunnya, serta fraksi-fraksi minyak bumi, reaksi-reaksi kimia apa saja yang dilakukan untuk mengolah minyak bumi menjadi bahan yang diperlukan di kehidupan kita sehari-hari, dan yang terakhir adalah pemanfaatan dari minyak bumi. Langsung aja, sekarang kita akan coba melihat dulu definisi serta tahapan dari pembuatan minyak bumi secara alami ya. Yang pertama, minyak bumi itu sendiri adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa hidrokarbon dan sedikit senyawa nitrogen. Jadi basically teman-teman, minyak bumi ini adalah suatu senyawa hidrokarbon, tapi bukan senyawa murni melainkan suatu campuran. Dan campuran itu sangat banyak yang akan kita bahas nanti ya di komponen-komponen dari minyak bumi. Nah, secara fisik minyak bumi ini adalah suatu cairan kental berwarna coklat gelap atau agak kehijauan yang mudah terbakar. Kenapa dia mudah terbakar? Karena memang komponen utamanya adalah suatu hidrokarbon. Ya, teman-teman ingat ya bahwa hidrokarbon itu adalah senyawa yang mudah terbakar. Kemudian, secara proses, minyak bumi ini berasal dari makhluk hidup, hewan ataupun tumbuhan yang terkubur selama jutaan tahun di terkubur ya, berarti di kerak bumi terkuburnya seperti itu. Dia mengalami pelapukan dan berbagai proses sehingga kemudian dia terbentuklah minyak bumi. Nah, tahapan-tahapan yang terjadi pada penguburan makhluk hidup ini ya, di mana makhluk hidup, hewan, tumbuhan itu merupakan merupakan komponen atau makhluk hidup yang menghasilkan senyawa-senyawa karbon. Tahapan-tahapan yang terjadi ketika dia membentuk minyak bumi itu adalah sebagai berikut. Secara umum ada 3 tahap, yaitu tahap diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Untuk diagenesis, ini adalah suatu tahap di mana bahan-bahan pembentuk minyak bumi ini dalam keadaan mentah, sehingga disebut sebagai zona tak matang, di mana terjadi proses perengkahan atau cracking sekitar 10% dari komponennya. Teman-teman masih ingat dong ya di materi sebelumnya mengenai cracking, perengkahan itu apa? Nah, diagenesis sendiri terbagi menjadi 3 tahap atau 3 bagian. Yang pertama adalah tahap dini, yang kedua pertengahan, dan yang ketiga adalah tahap akhir. Pada diagenesis dini terjadi pembentukan kerogen, atau secara bahasa yang lebih jelasnya adalah terjadi perubahan dari senyawa yang stabil di permukaan bumi menjadi senyawa yang stabil di kedalaman beberapa ribu kilometer pada suhu sekitar 40 sampai 42 derajat Celcius. Pada tahap ini terbentuk yang namanya kerogen. Kerogen itu adalah suatu fase dari minyak bumi yang nantinya akan berkembang menjadi fase-fase yang lain. Ini adalah fase awalnya dari minyak bumi, namanya kerogen. Ya. Kemudian yang kedua, pada diagenesis pertengahan terjadi yang namanya proses aromatisasi. Sesuai dengan namanya, aromatisasi itu adalah pembentukan senyawa aromatis. Senyawa aromatis itu adalah suatu senyawa siklik, hidrokarbon siklik, di mana di senyawa tersebut terdapat elektron yang terdelokalisasi. Kalau teman-teman mungkin mau lebih konkretnya, mungkin contoh senyawa aromatis itu adalah benzena, ya. Terbentuk struktur siklik aromatis seperti ini. Ini saya mengambil contoh siklik C6 ya, benzena, di mana terdapat elektron yang terdelokalisasi seperti ini. Elektronnya itu saling mengelilingi satu atom dengan atom lain berupa awan-awan elektron. Nah, ini proses yang terjadi pada tahap diagenesis pertengahan. Pada diagenesis tahap akhir terjadi proses pengikatan logam dengan senyawa-senyawa hidrokarbon yang terbentuk di tahap sebelumnya. Namanya adalah proses chelating logam atau pengkhelatan logam. Chelating ya nama prosesnya. Nah, ini adalah tahap diagenesis. Tahap yang kedua adalah tahap katagenesis, di mana pada tahap ini terjadi berbagai macam perubahan kimia. Perubahan kimia dari senyawa-senyawa yang terbentuk di diagenesis awal akibat adanya perubahan suhu serta kedalaman.
Ya, ada beberapa perubahan kimia. Salah satu perubahan kimianya itu adalah terjadi perengkahan yang lebih besar frekuensinya daripada tahap sebelumnya. Kalau di diagenesis itu tahapnya mungkin cuma 10% komponen yang mengalami perengkahan. Kalau di tahap katagenesis itu perengkahan atau crackingnya lebih banyak terjadi. Selain itu, pada tahap katagenesis juga terjadi penguraian termal dari kerogen. Kalau sebelumnya di diagenesis kerogen ini terbentuk, pada tahap katagenesis dia diuraikan secara termal atau dengan faktor suhu. Seperti itu. Nah, tahap terakhir, tahap pembentukan minyak bumi ketika makhluk hidup terkubur ya, yaitu tahap ketiga adalah tahap metagenesis, yaitu suatu proses perusakan termal, di mana pada tahap ini terjadi perubahan dari senyawa-senyawa hidrokarbon membentuk senyawa-senyawa residunya, alias bisa kita katakan ini adalah tahap di mana hidrokarbon itu kehilangan hidrogennya sehingga hanya menyisakan residu karbon. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan senyawa-senyawa karbon seperti grafit dan intan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa ini menjadi topik yang penting untuk kita? Karena teman-teman nantinya akan dihadapkan pada berbagai macam pemanfaatan hidrokarbon. Contohnya adalah bensin, bahan-bahan bakar yang lain, LPG. Kita sangat akrab ya sama hidrokarbon. Nah, sebelum kita belajar mengenai pemanfaatan dari minyak bumi, terlebih dahulu teman-teman perlu tahu sebenarnya minyak bumi ini komponennya apa saja sih, secara elemental maupun fraksi-fraksinya. Nah, berikut ya teman-teman. Jadi minyak bumi ini tadi kan kalau saya bilang dia merupakan senyawa hidrokarbon ya, campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Tapi bukan berarti pada minyak bumi ini hanya ada senyawa karbon dan hidrogen saja. Melainkan ada juga beberapa unsur lain yang bisa kita temukan di minyak bumi. Contoh, selain karbon dan hidrogen, kita juga bisa menemukan unsur belerang, sulfur ya. Kita juga bisa menemukan nitrogen, ada juga oksigen. Kemudian dalam jumlah yang sangat kecil, ada juga logam dalam minyak bumi yang berasal dari proses pengkhelatan logam di tahap diagenesis akhir tadi ya. Jadi ada proses pengikatan logam juga di situ dan juga ada beberapa senyawa garam dalam jumlah yang juga sangat kecil. Nah, kemudian selain tadi kita udah bicara mengenai elemen-elemen ataupun unsur-unsur penyusun minyak bumi atau yang ditemukan pada minyak bumi ini sejatinya adalah campuran dari hidrokarbon yang kalau kita pisah-pisahkan kita bisa membagi menjadi 6 kelompok secara umum. Ya, nah pemisahannya ini karena dia dipisahkan atau dikelompokkan berdasarkan jumlah atom karbonnya, di mana teman-teman tahu bahwa jumlah atom karbon yang berbeda itu berarti senyawanya akan memiliki titik didih yang berbeda. Berdasarkan itu, pemisahan komponen-komponen pada minyak bumi ini dilakukan dengan cara destilasi. Destilasi ini adalah suatu proses di mana kita memisahkan komponen dari suatu cairan dengan proses pendidihan, pemanasan hingga mendidih, sehingga diperoleh beberapa kelompok senyawa yang berbeda berdasarkan perbedaan titik didihnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah komponen-komponen minyak bumi yang kita peroleh dengan cara destilasi. Nah, oh ya teman-teman, sebelum teman-teman melihat kelompok ini, mungkin di beberapa literatur ataupun sumber-sumber lainnya teman-teman akan menemukan pengelompokan yang berbeda. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu bahwa beberapa kelompok itu memang memiliki wujud yang tepat. Kita langsung bahas aja ya di sini beberapa bagiannya. Komponen pertama yang paling ringan ini adalah komponen yang akan lebih dulu mendidih, di mana titik didihnya itu adalah titik didih sekitar minus 100 derajat Celcius, yaitu komponen-komponen gas. Jumlah karbonnya adalah 1-4 dengan titik didih rata-rata di bawah 20 derajat Celcius. Mungkin angka realnya lebih rendah daripada itu ya, di bawah 0 biasanya. Komponen gas ini adalah metana, etana, propana, butana, alkana rantai pendek. Nah, gas-gas ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas. Kalau teman-teman mungkin tahu LPG, komponennya itu adalah propana sama butana di sini. C3H8 sama C4H10. Ini adalah gas, komponen-komponen gas. Oh ya, kenapa saya bilangnya gas? Ini merupakan wujud dia pada suhu ruang. Ya. Suhu ruang tuh suhu 25. Kemudian kelompok yang kedua dengan rantai karbon yang sedikit lebih panjang, yaitu kelompok nafta dengan jumlah karbon 5-10.
dengan titik didih sekitar 27 sampai 177 derajat Celcius. Berbeda sama kelompok gas tadi, kelompok nafta ini adalah kelompok hidrokarbon yang berwujud cair pada suhu kamar, tetapi dia mudah menguap. Komponennya secara umum merupakan alkana rantai lurus, sikloalkana, senyawa-senyawa aromatik seperti benzena, dan juga kelompok alkena. Nah, di kelompok ini yang paling terkenal dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bensin. Bensin itu merupakan campuran dari hidrokarbon dengan jumlah karbon antara C5 sampai C12. Seperti itu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kerosin. Kerosin ini merupakan kelompok yang secara wujud di suhu kamar sama seperti nafta, berupa cairan, tetapi dia tidak lebih mudah menguap dibandingkan nafta. Jadi kalau nafta itu dia cairan mudah menguap, kalau kerosin itu hanya cairan, gitu ya. Dengan titik didih sekitar 177 sampai 293 derajat Celcius. Ini sama seperti nafta, komponennya secara umum merupakan alkana rantai lurus, sikloalkana, aromatik, dan juga alkena. Nah, dari kelompok ini yang paling terkenal itu adalah minyak tanah. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar minyak tanah, bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari ya, ini merupakan kelompok dari kerosin. Selain minyak tanah, ada juga bahan bakar pesawat yaitu aftur. Itu juga masuk ke dalam kelompok kerosin yang sekitar C10 sampai C15 ini. Oke. Untuk yang lainnya, minyak gas ringan, kemudian minyak gas dan juga residu, ini akan kita bahas di video yang kedua secara lebih lengkapnya. Oke, kalau begitu sampai ketemu di video kita yang kedua.